Kunci jawaban UTS tema 6. Soal nomor 1. Manfaat keberagaman karakteristik adalah A. Menumbuhkan sikap percaya diri. B. Menumbuhkan sikap toleransi. C. Dapat memberikan pujian atas kekurangan. D. Dapat saling bertukar jawaban saat ulangan. Jawabannya adalah B. Menumbuhkan sikap toleransi. Soal yang kedua. Dayu bercita-cita ingin menjadi dokter. Udin bercita-cita ingin menjadi guru. Walaupun memiliki perbedaan cita-cita, maka sikap mereka yang benar adalah A. Saling mengejek, B. Saling mendukung, C. Saling membenci, D. Saling menjauhi. Jawaban yang benar adalah B. Saling mendukung. Manfaat mempelajari keberagaman suku dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita adalah A. Mengenal suku dan budaya dari daerah sendiri saja. B. Membanggakan suku dan budaya kita pada yang lain. C. Keberagaman suku dan budaya dapat memecah persatuan. D. Keberagaman suku dan bangsa dapat mempererat persatuan. Jawaban yang benar adalah D. Keberagaman suku dan bangsa dapat mempererat persatuan. 4. Keberagaman suku dan budaya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya A. Tidak berbeda-beda tetapi tetap satu. B. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. C. Tidak bersatu walaupun berbeda-beda. D. Walaupun sama tetap tidak bersatu. Jawaban yang benar adalah B. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Siapa yang masih ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku apa? Ya, buku Sutta Soma karangan Empu Tantular. Soal berikutnya, pura merupakan tempat beribadah bagi umat A. Hindu, B. Buddha, C. Kristen, D. Konghucu. Jawaban yang benar adalah A. Hindu. Kita akan menuju soal yang ke-6, bahasa Indonesia. Orang yang mengarang puisi disebut A. Penyair, B. Penulis, C. Pendongeng, D. Pembaca. Jawabannya adalah A. Penyair. Soal yang ke-7. Isi yang terkandung dalam puisi adalah A. Cita-cita ingin menjadi seorang guru. B. Keinginan sembuh dari penyakit. C. Cita-cita ingin menjadi dokter. D. Keinginan menjadi anak yang sehat. Jawaban yang benar adalah C. Isi yang terkandung dalam puisi berikut ini adalah A. Gemulainya seorang penari yang cermin dari gerakannya. B. Giginya seorang penari dalam mencapai cita-cita. C. Seorang penyanyi yang menari dengan anggun dan gemulai. D. Keinginan yang gigih dalam menggapai cita-cita. Jawaban yang benar adalah A. Gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakannya. 9. Membaca puisi tanpa teks dengan menggunakan gerak dan mimik disebut A. Deklamasi, B. Reboisasi, C. Reklamasi, D. Aklamasi. Jawaban yang benar adalah A. Deklamasi. Simbol V dalam mendeklamasikan puisi digunakan untuk memberikan A. Intonasi, B. Jeda, C. Tempo, D. Penekanan. Jawaban yang benar adalah D. Penekanan. Soal berikutnya, soal yang ke-11 IPA. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam mineral adalah A. Bahan tambang, B. Air, C. Tanah, D. Tumbuhan. Jawaban yang benar adalah bahan tambang. Soal yang ke-12. Kecoa adalah hewan yang mengalami metamorfosis A. Sempurna, B.
setengah sempurna, C. tidak sempurna, D. hampir sempurna. Jawaban yang benar adalah tidak sempurna. Perhatikan gambar hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D, 3 dan 4. Gambar nomor 3 adalah gambar metamorfosis hewan kupu-kupu. Gambar nomor 4 itu adalah gambar metamorfosis katak. Nomor 1 itu metamorfosis capung dan nomor 2 kecoa. Soal berikutnya di bawah ini merupakan bentuk pelestarian in situ pada hewan dan tumbuhan adalah A. kebun binatang, B. kebun raya, C. herbarium, D. taman nasional. Jawaban yang benar adalah D. taman nasional. Seperti yang kalian ketahui bahwa pelestarian hewan itu ada dua, secara in situ dan secara ex situ. Pelestarian hewan secara in situ adalah pelestarian hewan di dalam habitat aslinya. Sedangkan pelestarian secara ex situ itu berada di luar habitat hewan tersebut. Misalnya di kebun binatang. Kebun binatang itu adalah habitat yang dibuat oleh manusia, bukan habitat aslinya. Seperti misalnya kebun binatang itu dibuat oleh manusia untuk habitat hewan. Soal yang ke-15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dimakan. 3. Memindahkan hewan langka ke rumah kita. 4. Membuat undang-undang perburuan. Upaya pelestarian yang benar adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Soal yang ke-16. Berikut ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. rotan, kina dan emas, B. mutiara, perak dan batu bara, C. bensin solar dan aftur, D. padi, karet dan tebu. Jawaban yang benar adalah D. padi, karet dan tebu. 17. Berikut ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. pertamax, batu bara dan padi, B. padi, karet dan kopi, C. bensin solar dan pertamax, D. mutiara, intan dan perak. Jawaban yang benar adalah C. bensin solar dan pertamax. Soal yang ke-18. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan pada bidang A. pertanian, B. peternakan, C. pertambangan, D. pertambakan. Jawaban yang benar adalah A. pertanian. Soal yang ke-19. Berikut ini manfaat tumbuhan adalah A. serat kapas untuk pakaian, B. bulu domba dibuat benang wol, C. serat ulat sutra untuk benang, D. kulit sapi dibuat tas. Jawaban yang benar adalah A. Pulau Belitung adalah suatu daerah penghasil A. batu bara, B. timah, C. emas, D. aspal. Jawaban yang betul adalah B. timah. 21. Macam-macam tempo lagu adalah A. rendah dan tinggi, B. cepat dan sedang, D. lambat dan rendah, D. nyaring dan cepat. Jawaban yang benar adalah B. cepat dan sedang. Lagu Indonesia Pusaka dinyanyikan dengan tempo A. moderato, B. allegro, C. presto, D. lento. Jawaban yang benar adalah A. moderato. Moderato itu artinya sedang agak cepat, allegro cepat, presto cepat sekali, dan lento agak lebih lambat. Soal yang berikutnya nomor 23. Tari gandrung berasal dari daerah A. Bengkulu, B. Yogyakarta, C. Banyuwangi, D. Surabaya. Jawaban yang betul adalah Banyuwangi.
Soal yang nomor 24, nama tarian dan daerah asal sesuai gambar adalah A. Tari Gandrung dari Banyuwangi, B. Tari Saman dari Aceh, C. Tari Remo dari Jawa Timur, D. Tari Piring dari Sumatera Barat. Jawaban yang benar adalah C. Tari Remo dari Jawa Timur. Soal yang terakhir, jenis karya seni tempel sesuai gambar adalah A. Mozaik, B. Montase, C. Kolase, D. Aplikasi. Jawaban yang benar adalah B. Montase. Ya anak-anak, itulah tadi kunci jawaban dari soal UTS tema 6. Sampai berjumpa.